kawat yang harus memiliki kerapatan ini di pertanyaan di soalnya biasanya ini tentang daerah-daerah ya, daerah-daerah gitu. Jadi pertanyaannya di manakah daerah medan magnet R kurang dari A gitu ya, misal antara A dan B gitu ya, dan R lebih besar dari C, kayak gitu-gitu. Ini mirip dengan hukum Gauss ya. Nah, jadi kalau aplikasi hukum Ampere seperti itu ya, hukum Ampere aplikasi. Oke, ayo kita lanjutkan. Ini kan yang ini udah nih, nomor 1 udah contohnya. Sekarang contoh yang 2 daerah-daerah ya. Coba saya gambarkan ya kayak gimana. Oke, ini udah di save ya. Oke, kita clear dulu ya. Oke, nah contohnya begini. Jadi ada kawat ya. Wah, gambarnya jelek ya. Oke, ada kawat 1 gitu ya. Jadi ini kayak kabel lah, kabel kan. Kabel kan penampangnya kan berupa lingkaran kan. Nah, jadi kabel yang dalam ya itu koaksial ini jari-jarinya A gitu. Kemudian nah ini kan pejal kan ya. Nah, nanti ini ada space. Nah, space ini rongga kosong ya. Ini jaraknya B. Nah, gitu. Dan nanti yang kulit ini juga konduktor juga ya. Nah, dengan punya kerapatan dengan jari-jarinya C. Nah, pertanyaan di soal biasanya adalah tentukan medan magnet ya di daerah. Nah, ini kan mirip hukum Gauss. Di daerah R kurang dari A, antara A dan B, dan R lebih besar dari apa ini? Kok ada antara lagi ya? B dan C ya. Dan yang terakhir R lebih besar dari C. Oke, seperti itu ya. Nah, kita mulai dari bawah ya, dari yang paling kecil, yaitu R kurang dari A. Nah, daerah sini. Coba R kurang dari A gimana? Ayo, berarti tulis dulu hukum Gaussnya. Integral B dot dl mu 0 IN close. Oke. Nah, B dikali dl. Nah, dl ini belum ada. Dl ini siapa? Dl nya adalah lintasan si ampere. Nah, lintasan ampere ini kita buat seperti bentuknya, bentuk penampangnya. Bentuk penampangnya kan ini lingkaran. Berarti kita buat integral dl nya kan jumlah dari lintasan itu, berarti keliling ya, berarti 2πr ya. Sama dengan mu 0 dikali I aksen. Nah, kenapa aksen? Karena yang kita tinjau itu adalah arus yang dilengkupi oleh si permukaan oleh lintasan ampere ya. Jadi tidak semuanya sampai A jari-jarinya, enggak, tapi sampai sini aja, sampai R kecil. Nah, berarti aksen itu berhubungan dengan rapat arus ya. Rapat arus. Nah, kalian udah belajar kan di materi sebelumnya itu tentang kerapatan arus. J adalah I dibagi A. Nah, berarti I itu adalah I itu apa? Arus, A itu luas. Berarti J dikali A. Nah, karena I aksen, berarti kan J-nya di sini konstan, tidak ada kata-kata bahwa rapat arusnya berubah, gitu ya. Nah, berarti J-nya adalah apa? Tetap arus total dibagi A total adalah A aksen. Nah, aksen ini siapa? Luas dari lintasan Gauss tadi. Lintasan ampere. Luas dari lintasan ampere. Oke. Berarti apa? I ya dibagi A totalnya, berarti yang si penampang ini dengan jari-jari A, berarti pi A kuadrat luasnya. A aksen berarti pi R kecil kuadrat. Nah, begini ya. I aksen. Nah, ini. Nah, berarti aksennya kalian masukin di sini ya. Nah, begitu. Jadi saya punya B 2πr sama dengan mu 0 I per pi A kuadrat dikali pi R kuadrat. Nanti pi-nya coret, R-nya coret 1 di sini. Nah, jadi B-nya ketemu nih. Mu 0 I, R-nya ada 1 di sini. R per 2pi-nya turun 2pi A kuadrat. Nah, ini dia ya. Nah, udah ketemu nih. Nah. Oke. Jadi untuk daerah kurang dari A nilainya udah ada. Berarti medan magnetnya adalah mu 0 dikali I dikali R daerahnya per 2pi A kuadrat.